Silakan. Penurunan kelas itu kan artinya ada pertumbuhan yang kemudian tersendat ketika Indonesia pada waktu itu sudah masuk dalam upper middle income country atau negara berpendapatan menengah ke atas. Seharusnya kita berjuang satu step lagi untuk menjadi negara berpendapatan maju. Jadi setara dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa, dengan Jepang. Nah, tapi kita kemudian harus mundur satu langkah ke belakang menjadi negara tetap berpendapatan menengah tapi berpendapatan menengah ke bawah. Nah, ini salah satu tantangan. Apakah ini karena adanya krisis pandemi? Satu faktor. Tapi kita melihat kenapa kita sulit sekali move on jadi negara maju. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa justru kita kembali ke belakang? Salah satu faktornya itu karena struktur perekonomian kita itu sebenarnya sudah rapuh jauh sebelum masa pandemi. Jadi tidak ada negara yang menjadi negara maju seperti Korea Selatan misalnya, ataupun kemudian negara seperti Eropa, tanpa melalui fase industrialisasi. Nah, kalau saya boleh share satu slide saja ya. Oh, tidak bisa, oke. Jadi kalau kita bisa melihat perjalanan perekonomian Indonesia dibandingkan negara-negara lain, ya, Korea Selatan waktu itu posisinya sama menjadi negara miskin, negara berpendapatan menengah, kemudian sudah keluar kira-kira tahun 90-an menjadi negara maju. Sementara Indonesia stuck. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak melalui fase industrialisasi yang kuat. Jadi industri manufaktur kita itu terus menurun, bahkan di bawah 20%. Kenapa industri manufaktur ya? Walaupun anak muda makin jauh dari yang namanya industri manufaktur, sekarang ketergantungan terhadap sektor jasa digital dan lain-lain, tetapi perlu dicatat bahwa industri manufaktur itu penyerapan tenaga kerjanya salah satu yang terbesar setelah kemudian pertanian. Nah, oleh karena itu ada satu masalah kerentanan struktur ekonomi kita yang terlalu cepat masuk ke sektor jasa sementara industrinya tidak kuat. Jadi kita belum punya perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Samsung, dan lain-lain secara nasional. Kemudian kita sudah beralih sekarang euforia soal digitalisasi. Ya. Yang kedua, kita melihat bahwa adanya kemudian penurunan struktur ini berpengaruh juga terhadap tenaga kerja nantinya. Makanya yang dikhawatirkan dari penurunan kelas negara berpendapatan menengah atas menjadi berpendapatan menengah ke bawah adalah terkait dengan tenaga kerja kita. Ya, setiap tahunnya ada penambahan 2 sampai 3 juta angkatan kerja baru. Kemudian secara total angkatan kerja kita itu hampir 140 juta orang. Nah, ini berbahaya kalau kita nggak naik kelas tetapi kita turun kelas. Justru yang terjadi ini adalah kualitas pertumbuhan ekonomi kita ini kemudian makin mengalami pelemahan. Jadi akhirnya banyak orang yang sudah masuk pasar tenaga kerja, ada mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi atau dari sekolah vokasi, mereka bingung karena serapan tenaga kerjanya menjadi menurun. Dan yang terakhir ya, membaca ekonomi Indonesia saya selalu mulai bahwa ada korelasi yang kuat ekonomi Indonesia ini dengan permasalahan komoditas. Nah, ini juga salah satu faktor yang cukup berbahaya juga. Karena Indonesia itu kalau ekonominya sedang dibantu komoditas, sawit naik, batu bara bagus, pertambangan bagus, itu ekonominya tumbuh relatif lebih tinggi. Tetapi kalau komoditasnya kemudian turun, nah ini kita juga mengalami penurunan. Itu yang disebut sebagai Dutch disease atau penyakit Belanda. Kalau kita terlalu euforia menjual komoditas yang sifatnya primer atau olahan setengah jadi, maka efeknya juga dalam jangka panjang malas orang untuk membangun industri manufaktur. Karena enak dia menjual barang tambang, kemudian perkebunan mentah ya dengan nilai tambah yang kecil, tetapi falasnya kan cukup besar. Itu 3 faktor yang kenapa kita harus melihat bahwa penurunan kelas ini menjadi hal yang harus dicermati karena mengancam kualitas pertumbuhan dalam jangka panjang. Kalau niatnya tahun 2045 Indonesia emas ya, di umur 100 tahun Indonesia merdeka mau jadi negara maju, ini sepertinya bisa ditunda lagi. Apakah 2050, apakah 2060 jadi negara majunya, atau kita masuk dalam yang disebut jebakan kelas menengah. Jadi Indonesia selamanya gitu ya, kita akan tua sebelum menjadi negara yang maju. Nah itu yang harus dihindari. Sementara itu dulu Mas Domo. Mas Bima, tadi Anda menyebut perekonomian kita sudah rapuh sebelum pandemi. Apakah betul demikian saat
banyak orang euforia kita sedang maju. Infrastruktur kita berjalan bagus. Apakah betul demikian? Tadi kalau mau share share screen sudah boleh. Silakan kalau misalnya. Silakan. Ya, ini satu slide aja ya. Oke. Jadi kalau dibilang apakah kemudian kita maju ya. Nah, ini tergantung sektor apa, orang bekerja di sektor apa, ya tentu sekarang kalau merayakan digitalisasi orang maju. Apalagi kemudian sekarang harga sedang booming ya, banyak orang kaya baru dari perkebunan sawit, dari pertambangan, dari migas gitu. Nah, tapi kalau kita melihat struktur ekonomi begini, ya ini adalah struktur ekonomi negara yang susah move on jadi negara maju. Karena hidup matinya ekonomi Indonesia, coba dilihat dari gambar itu, selalu ada hubungannya dengan komoditas. Dan kalau kita tidak bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas itu, maka pendapatan kita ya segitu-segitu aja. Nah, jadi itu salah satu problem ya dari negara berpendapatan menengah ini. Gitu kira-kira, Mas.